Ah, Selamat siang Bu Nurmaila. Siang Pak Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurmaila, apa kabarnya siang ini? Waalaikumsalam Bapak. Saya alhamdulillah sehat Pak. Cuman ya begitu Pak, disehat-sehatin gitu dengan kondisi yang Alhamdulillah, beragam. alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, untuk siang ini kita sharing sebentar Bu ya. Iya Eh, Bapak. eh, eh. Terus saya mau sebelum kita mulai, ini Ibu kelihatannya kadang cemberut, kadang tersenyum ya. Ini saya lihat ada apa gitu ya. Sebab Bu Nurmaila ini biasanya tersenyum aja, jarang saya melihat ada cemberutnya seperti itu. Ya, namun sebelum sebelum saya lebih jauh, saya maunya seperti ini ya Bu. Eh, Sebelum ada langkah yang lebih jauh lagi dari pembicaraan kita, kira-kira nih nanti setelah pembicaraan ini tujuan kita nih manfaatnya untuk apa nih Bu nih? Tujuan. Iya Pak Husni, terima kasih ya Pak. Tadi Pak Husni sudah mengamati saya sesuai dengan suasana hati ya Pak Husni ya. Memang betul gitu. Ada kondisi yang memang membuat saya ya jadi kepikiran gitu. Tentunya ya saya harapannya ketemu dengan Pak Husni gitu ya, bisa sharing dan juga ada pandangan gitu yang bisa saya peroleh dari Pak Husni atas apa yang sedang Mm-mm. terjadi, apa yang sedang saya rasakan. Harapannya gitu Pak gitu. Jadi makanya saya ketemu dengan Pak Husni gitu ya, Ya. gitu. Ya, Bu, mudah-mudahan di pertemuan kita ini bermanfaat. Ibu yang ada yang dirasa-rasanya tuh seperti apa, supaya nanti setelah kita diskusi ini ada hasilnya, ada manfaatnya buat Ibu dan juga buat pengalaman buat diri saya. Ya, jadi eh, kalau diambil garis besarnya ya supaya menenangkan hati ya Bu kali ya. Atau Iya, supaya tidak ada gundah gulana seperti itu ya. Eh, untuk itu saya mau tahu nih Bu ya, apa apa sih yang dirasa Ibu nih? Kok bisa terjadi seperti itu? Karena kan yang saya tahu Bu Nur ini orangnya ceria, supel, ya bicaranya juga asik lah seperti itu. Kok bisa ya? Ternyata ada hati yang gimana gitu ya. Coba Ibu bisa cerita dengan saya, mudah-mudahan nanti eh, ya kita sama-sama bisa saling bertukar pikiran seperti itu. iya, dengan senang hati ya Pak ya. Terima kasih Pak Husni sebelumnya sudah menyediakan waktu gitu untuk saya dan Pak Husni berkenan gitu mendengarkan apa yang mungkin saya rasakan gitu. Saya tentunya sangat senang Pak sharing gitu dengan Bapak gitu ya. Saya sebenarnya sangat bingung sih Pak, sedang bingung gitu ya, bingung terus kemudian, apa namanya, sedih ya ada sedihnya, terus kemudian kalau dibilang mungkin kebawa perasaan ya mungkin bisa jadi, cuman saya sedih gitu, bingung gitu kenapa tiba-tiba yang biasanya, saya dengan rekan sejawat itu baik-baik saja gitu kan, Pak. Nah, ini ada salah satu rekan sejawat saya yang biasanya kita selalu bertegur sapa, Pak. Kita bertegur sapa, kita Mm-mm. Iya. ngobrol gitu kan. Terus kemudian ya kita seperti biasa ngobrol apa, kalau ketemu ngobrol gitu kan. Nah ini, apa namanya, kok tiba-tiba, saya didiemin gitu, Pak. Saya didiemin oleh rekan saya gitu dan saya nggak tahu gitu, permasalahannya apa gitu ya. Saya bingung gitu awalnya, Pak, gitu kan. Eee, Mm-mm. saya bingung ketika pas, apa namanya, kan kita kalau di sekolah itu kan pasti ramean ya, Pak, ya. Ketika saya ketemu dengan rekan Iya. sejawat saya itu kita bertiga nih misal, ada rekan sejawat saya Mm-mm. yang satu lagi gitu kan, Pak. Saya menyapa beliau, tapi beliau tidak tidak membalas sapaan saya gitu. Saya senyum ke beliau, Mm-mm. beliau tidak senyum balik ke saya juga bingung gitu kan, saya tanya, apa, saya Mm-mm. panggil Bu gitu, tapi diem aja gitu. Tapi pas ketika sama Mm-mm. teman saya itu ngobrol gitu kan. Nah, berarti ya Mm-mm. saya menyimpulkan, tadi sama ibu ini
ngobrol, tapi kok sama saya enggak, ya saya tegur, kok diem Hmm, aja, saya sapa, "Bu, kok diem aja?" Seperti itu, Pak, gitu. Jadi saya juga bingung gitu, kenapa ya gitu kan, iya, iya, iya. ada salah apa gitu. Setelah setelah Mmm, mendengar cerita ibu nih, eh, mungkin terjadi kesalahpahaman atau terjadi apa yang di dalam lingkungan. Ini lingkungan sekolah apa lingkungan rumah atau di mana, Bu? Kalau boleh tahu. di lingkungan sekolah, Pak. Oh, lingkungan sekolah ya. Iya di lingkungan Tadi Ibu sekolah. cerita cerita sudah bercerita panjang lebar ya terkait Mhm. ada rekan ya, ada rekan sejawat kita yang suasana hatinya atau tindakannya berbeda dengan Ibu Nur ya. Padahal kita sudah balas dengan senyum, kita sudah sapa, namun beliaunya belum juga merespon dengan positif ya, atau meresponnya ya biasa saja, berbicara dengan orang lain pun biasa. Kenapa dengan Bu Nur ini ada apa gitu ya? Eh, Kemudian apakah Bu Nur sudah mencari tahu nih kepada rekan sejawat, kenapa kok ibu tersebut tidak membalas sapaan saya, senyuman saya? Pernah nggak ibu melakukan seperti itu? Iya, sudah Pak tentunya gitu ya. Jadi pas ketika, apa namanya, kan tentu biasanya kita ngobrol, biasanya kita Mm-mm, bertegur sapa, kok mm-mm, tiba-tiba enggak gitu kan, pasti saya langsung merasa ya Pak gitu, apa yang salah dengan diri saya gitu kan. Terus saya juga mengamati lingkungan, apakah beliau memang seperti itu ke semua orang atau hanya ke saya gitu kan. Dan itu setelah saya amati kan mm-mm, seperti tadi yang saya sampaikan ke Bapak bahwa itu hanya ke saya, kan mm-mm, seperti itu. Saya juga jadi mm, berpikir, kira-kira apa yang salah gitu, apa yang kurang pas barangkali mungkin dari ucapan saya atau dari tindakan saya atau dari pekerjaan saya kan mungkin bisa juga ya Pak saya menganalisisnya seperti itu ya, gitu. Nah, terus kemudian saya juga tapi di situ saya tetap tidak maksudnya tidak merasa kecil hati atau bagaimana ya Pak, saya tetap mencoba untuk senyum ketika ketemu ibu tersebut ya saya senyum, terus kemudian saya tetap tegur gitu meskipun tidak dibalas kembali gitu kan, saya tetap seperti itu. Terus kemudian apa namanya, saya coba tanya teman saya yang lain gitu kan, terusan saya sampaikan, "Kok, beliau kenapa ya, apa namanya, diam kepada saya? Kemarin saya tegur diam aja, terus kita pas ketemu papasan juga diam saja," gitu. Saya senyum tapi beliaunya diam gitu kan. Terus kemudian, ya jawaban teman saya nanya, awalnya memang teman saya nanya gitu kan, "Emang iya?" Seperti itu. Jadi terkesan nggak percaya juga gitu kan, terusan, "Emang iya?" Gitu kan, terusan, iya, oh mungkin, apa namanya, dia sedang ada ini mungkin gitu kan, Pak, kata teman saya. Oh ya udah, saya juga coba berpikiran positif gitu kan, Pak. Besoknya ketika ketemu juga saya masih melakukan hal yang sama lagi, Pak, gitu, untuk tetap senyum, menegur beliau seperti itu, gitu. Saya mm, juga pernah gitu. Terus, ke beliau pun gitu, saya juga WA gitu, saya japri ke beliau, Pak, gitu. Saya mm, japri, apa namanya, saya menanyakan gitu kan, apa yang, kurang pas dari saya gitu, mungkin bisa disampaikan seperti itu, gitu. Nah itu hanya dibaca, Pak, gitu. Jadi nggak dibalas gitu. Jadi saya juga tambah bingung gitu, kenapa gitu. Padahal, saya selama ini mm, terbuka, Pak, dengan siapa aja gitu. Kalau memang, ada yang kurang pas, dari saya, nggak apa-apa mm, gitu, disampaikan saja gitu. Saya selalu menerima apapun mm, itu gitu ya, karena saya merasa kita sebagai manusia kan, pasti melakukan yang terbaik sesuai dengan apa mm. versinya kita masing-masing. Namun kalaupun ada yang tidak pas kan menurut saya itu bisa disampaikan gitu. Itu menurut Sampaikan. saya, Pak, gitu. Mhm. Iya, tadi Ibu sudah melakukan, menurut saya itu Ibu sudah melakukan yang terbaik ya, karena Ibu sudah bertanya kepada rekan sejawat, sudah chat dengan WA, ya, sudah menegurnya secara langsung. Namun memang si ibu tersebut belum meresponnya secara positif, ya. Mungkin ada hal-hal
apa yang seperti apa di lingkungan kerja ibu nih. Ya namanya kita makhluk sosial ya ada saja. Walaupun kita menganggap diri kita baik, menganggap diri kita apa namanya tidak ada salah apa-apa, mungkin di pandangan orang itu berbeda. Karena kan eh, apapun yang dipandang orang itu belum tentu sama dengan pandangan kita. Kita ambil contoh misalnya ada cerita seorang ayah menuntun kuda, kemudian anaknya yang nunggangin kuda, anaknya kecil. Terus pandangan orang apa? Lah, anaknya nggak tahu diri, bapaknya nuntun kuda, anaknya naik di atas. Akhirnya si bapak tersebut mendengar, kemudian akhirnya kudanya itu ditaikin bapaknya, yang nuntun anaknya. Jalan lagi, ada orang berkata kembali, lah bapaknya kurang ajar, anak kecil suruh nuntun kuda, anaknya di atas. Itu pandangan orang. Akhirnya apa? Ketiga kalinya, ya udah, dia sama-sama menuntun kuda, ya. Ada lagi orang yang mengatakan, lah itu kok orang sehat apa kurang sehat secara akal? Kok kudanya seger, nggak ada yang naikin? Ya jadi pandangan orang tuh semuanya berbeda-beda. Ya jadi kita berjalan eh, dengan apa adanya, positive thinking ya seperti itu. Yang ibu lakukan sudah baik, sudah menurut saya itu sebuah nilai yang plus ya, karena jarang sekali orang mau gentle ya, walaupun dicemberutin orang, tapi secara langsung mengatakan apa salah saya tadi dengan WA, dengan menegurnya secara langsung, karena kan ketika kita berlarut-larut ya, sampai mungkin berapa hari, 3 hari tidak tegur sapa kan tidak enak ya. Kita kan dalam Iya, lingkungan betul, satu tempat Kak. kerja seperti itu ya. Sehingga ibu sudah melakukan yang terbaik, hal itu sudah ibu lakukan. Ya mungkin apalagi nih, apalagi nih rencana ke depannya yang ibu akan lakukan nih supaya supaya benar-benar si ibu tersebut kembali baik dengan Bu Nurmaila nih. Saya kira ada hal-hal yang bisa ibu lakukan ya, supaya si ibu tersebut bisa menerima ibu kembali, berjalan bersama, sharing bersama kembali. Ya, mungkin ibu akan melakukan apa lagi nih setelah ini? Iya, terima kasih Pak Husni tadi pencerahannya, pandangannya ya Pak, memang betul ya Pak ya, setiap orang itu memiliki pandangan dan, betul sekali juga saya juga tidak merasa bagaimana, apa namanya, silahkan gitu berpandangan, silahkan gitu. Apa namanya, tadi analoginya Pak Husni keren sekali gitu dan itu menginspirasi sekali ya Pak ya. Dan kebetulan nanti mungkin setelah ini ya Pak, karena saya sudah WA kan nggak dibales ya Pak ya, mungkin nanti secara langsung setelah ini nanti pulang sekolah gitu ya Pak, mungkin saya bisa langsung menemui beliau Pak gitu dan saya pikir mungkin itu akan lebih enak gitu ya Pak, karena kan kita ngobrol langsung Iya, gitu, saya mikirnya gitu sih iya Pak gitu. betul, Mbak. Ya, ya perkara nanti beliau bagaimana-bagaimana ya saya siap-siap aja gitu dan apa, Mm, juga sebelum itu juga saya akan minta maaf duluan, nggak apa-apa gitu dan nggak ada mm, salahnya kok kalau kita minta maaf duluan gitu betul, betul, Mbak. gitu. Jadi saya setelah ini mungkin akan menemui beliau gitu, Pak, gitu. Jadi Mm, biar kita juga enak gitu, karena ya saya apa, WA sudah, kalau saya telepon kan belum tentu mm, juga iya kalau diangkat gitu iya, kan. Kalau iya. enggak kan juga ya saya pikir ketemu dengan langsung itu lebih enak dan, kita kalau ngobrol empat mata gitu. Saya menanyakan mungkin ke beliau, pertama mungkin saya akan minta maaf dulu Pak secara langsung gitu. Saya akan minta maaf, terus kemudian saya menanyakan Mm, gitu kan, perihal perubahan-perubahan perilaku itu kepada saya gitu kan. Saya akan menanyakan juga mungkin apa salah saya gitu terhadap beliau gitu, barangkali memang ada yang tidak pas gitu, makanya kan beliau mendiamkan saya gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan Pak untuk langkah selanjutnya ya, harapannya sih, ini bisa, jadi apa namanya,
solusi gitu ya Pak untuk saya gitu. Jadi, Iya, iya, iya. pencerahan untuk saya gitu. Jadi nggak berlarut-larut seperti tadi yang disampaikan Bapak. Karena kan sejujurnya kita di lingkungan satu lingkungan apa pekerjaan gitu dan kita Mm-mm. mau nggak mau pasti saling berhubungan gitu karena kan berkenaan dengan kondisi siswa, kegiatan sekolah, program sekolah kan seperti itu dan saya pun juga merasakan tidak nyaman ketika ada perasaan yang seperti itu gitu. Jadi hubungan yang tidak baik itu saya merasa tidak nyaman dan itu bisa apa namanya memengaruhi mungkin ya Pak pekerjaan jadinya kan kita nggak maksimal yang harusnya mungkin kita bisa ngobrol bareng duduk bareng tapi kan ini enggak seperti itu gitu mungkin Pak gitu. Itu solusi terbaik itu, Bu. Karena Ibu sudah melakukan beberapa hal dan akan melakukan yang mungkin ini menjadi solusi yang paling jitu ya. Karena ketika kita berbicara langsung, ketemu langsung dengan rekan kita yang tanda kutip tadi, ya sehingga mudah-mudahan apa yang Ibu akan lakukan ini terwujud positif ya hingga akhirnya berjalan kembali sesuai dengan koridornya, bekerja sama layaknya seorang teman, seorang sahabat, bahkan ibu katakan tadi, kita semuanya di lingkungan sekolah ini adalah saudara, ya. Yang lebih tua kita anggap kakak, yang lebih muda ya kita anggap adik atau rekan sejawat lah. Kalau saya kepada orang yang lebih muda, Bu, saya anggap sama, karena saya maunya muda aja, Biar ketularan ya. muda ya Jadi Pak. agar Baik, iya menginspirasi agar banget mudah kita juga gitu ya Pak. selalu tersenyum, Bu. Iya, terlalu tersenyum. Ya, itu ya Ibu juga tadi mengatakan akan minta maaf terlebih dahulu, itu udah bagus banget. Ya, karena nggak ada salahnya orang yang minta maaf terlebih dahulu walaupun tidak bersalah. Ya, itu Mhm. eh, dalam agama itu sangat dianjurkan sekali ya. Karena memang kita berbuat baik kepada orang baik sudah biasa. Kita jahat kepada orang jahat itu nggak boleh. Kita berbuat baik kepada yang jahat kepada kita itu luar biasa. Ya, segi positifnya banyak, energi positifnya banyak, berpahala kemudian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan siang ini Ibu tercerahkan, bermanfaat dan langsung mengungkapkan ya kata-kata yang baik kepada si ibu tadi dan mudah-mudahan juga terselesaikan dengan baik. Ya, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena mungkin beliau pengen diajak bicara langsung mungkin ya. Tidak mau dengan WA atau dengan senyum saja. Mungkin secara langsung ya itu akan lebih baik. Karena memang itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik dan ibu sudah melakukan beberapa hal. Nah, ini yang belum dan ini ibu akan lakukan ya. Mudah-mudahan perbincangan kita siang ini bermanfaat, Bu ya. Saya mohon Iya, maaf, amin. Ibu, siang ini saya ada jadwal kembali. Saya harus berangkat lagi ya ke sekolah lain karena ada jadwal ya, Bu. Jadi kita akhiri saja, Bu Iya, ya, nggak apa-apa. pertemuan kita Baik, kali nggak ini. apa-apa Pak Husni, Ya, Bu. tapi sebelumnya terima kasih banyak ya Ya, Pak, sudah mendengarkan dan ya, saya sama-sama, mendapatkan Ibu. pencerahan gitu dari analoginya Bapak. Terima kasih Pak Husni, sehat selalu Ya, Bapak. amin. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama Pak Assalamualaikum Husni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.